Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pengajian yang kemarin, bahwa segenap manusia yang berkumpul di padang mahsyar kelak tegak berdiri tanpa busana, baik pria maupun wanita bercampur baur dalam keadaan telanjang bulat tanpa dinding penyekat dan tanpa dikhitan. Matahari kala itu didekatkan kepada manusia hingga sebagian di antara mereka berjarak hanya 1 mil dengannya. Maka tidaklah mengherankan jika seluruh manusia berkeringat hingga ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Saudara pendengar, segenap umat manusia yang tersiksa oleh suasana di padang mahsyar akhirnya sibuk mencari syafaat, mencari pertolongan. Namun dari seluruh nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat utma atau pertolongan yang besar kepada seluruh umatnya. Beliau memberikan pertolongan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan penderitaan yang menimpa umatnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat telah tiba, akulah yang menjadi imam atau pemimpin para nabi. Akulah juru khutbah mereka, dan hanya akulah yang memiliki syafaat utma. Yang demikian itu bukan berarti bermegah-megahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW ketika di padang mahsyar tidak bisa memberikan pertolongan kepada umat masing-masing. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap nabi memiliki permohonan kepada Allah yang dapat dipakai mendoakan umatnya, dan telah dikabulkanlah permohonan masing-masing nabi semasa di dunia. Sesungguhnya aku menyimpan permohonan itu untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lalu siapa sajakah yang kelak memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW? Yaitu orang-orang beriman yang berdosa besar namun tetap dalam keadaan Islam. Jadi mereka ini matinya pun tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan Islam. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, syafaatku buat orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dalam hal ini Jabir radhiyallahu anhu menerangkan kepada Muhammad ibnu Ali bahwa, wahai Muhammad, kata dia, bagi orang-orang yang tidak mempunyai dosa besar maka tidak perlu syafaat. Jadi orang-orang yang tidak punya dosa besar itu tidak perlu pertolongan dari Rasulullah SAW. Barangkali karena timbangan amal baiknya sudah melebihi dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu memberitahukan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, kelak di padang mahsyar ada utusan Tuhanku yang datang kepadaku. Ia menyuruhku memilih antara masuknya separuh dari umatku ke dalam surga atau mendapat izin memberi syafaat. Maka aku memilih memberi syafaat. Syafaat ini buat siapa saja di antara umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam mencari syafaat ini, pertolongan ini, umat manusia yang berkumpul di padang mahsyar kelak mendatangi para nabi satu persatu, sebagaimana digambarkan dalam beberapa hadis berikut ini. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, maka orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Wahai Bapak kami, mohonkanlah agar pintu-pintu surga dibukakan buat kami. Namun Nabi Adam alaihissalam menjawab, tiadalah yang mengeluarkan kalian dari surga, melainkan dosa bapak kalian ini. Maksudnya adalah dosa-dosa Nabi Adam sendiri. Lalu Nabi Adam berkata, aku bukan orang yang pantas untuk itu. Maksudnya tidak pantas untuk memberikan syafaat. Maka pergilah kalian kepada Ibrahim, kekasih Allah. Mereka pun berharap pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memohon agar diberikan syafaat. Tetapi Nabi Ibrahim juga menjawab, aku bukan orang yang pantas untuk itu. Sesungguhnya aku hanyalah kekasih di belakang kekasih. Pergilah kepada Musa alaihissalam yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun serempak mendekati Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sesampainya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau juga menolak. Aku bukan orang yang pantas untuk itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan roh yang diciptakannya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan hal yang sama. Aku bukan orang yang pantas untuk itu. Lalu mereka berbondong-bondong datang dan memohon pertolongan kepada Rasulullah SAW. Seketika beliau berdiri dan memohon, maka diizinkan baginya memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Kedua, hadis tentang hiruk pikuk manusia mencari syafaat ini juga diterangkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat kelak manusia mengalami 3 kali kegoncangan. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata, engkaulah bapak kami, mohonkanlah syafaat kepada Tuhanmu buat kami. Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh aku pernah berbuat suatu dosa hingga aku diturunkan dari surga ke bumi. Sebaiknya kalian datang kepada Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, namun beliau menolak. Sungguh aku pernah berdoa memohon suatu permintaan untuk membinasakan seluruh penduduk bumi, lalu mereka dibinasakan. Sebaiknya pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mendapat penolakan karena Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku pernah melakukan dusta sebanyak 3 kali. Padahal dusta yang kulakukan dilakukan oleh kasih Allah SWT menurut Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk membela agamanya. Tetapi Nabi Ibrahim menyarankan, sebaiknya kalian datang kepada Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa pun menolak memberikan syafaat, karena ia berkata, sungguh aku pernah membunuh seorang, yakni ketika ia di Mesir, dan yang dibunuh itu dari kalangan Fir'aun. Maka Nabi Musa berkata, sebaiknya kalian datang kepada Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam pun menolak syafaat yang mereka minta dengan alasan, sungguh aku disembah oleh orang-orang Nasrani selain Allah. Sebaiknya datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang itu berduyun-duyun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bersama-sama beliau berangkat menuju surga. Setelah beliau mengetuk-ngetuk pergelangan pintu surga, terdengarlah jawaban, siapakah ini? Rasulullah SAW menjawab, Muhammad. Para malaikat penjaganya membukakan pintu surga untuk beliau seraya mengucapkan, marhaban, selamat datang. Saat itu juga Rasulullah SAW bersujud dan Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan pujian dan sanjungan kepadanya. Lalu dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya kamu diberi. Berilah syafaat, niscaya engkau diizinkan memberikan syafaat. Dan katakanlah apa yang engkau inginkan, niscaya perkataanmu didengar. Maksudnya didengar adalah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan kedudukan terpuji yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Quran surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 79. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi. Saudara pendengar yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang mahsyar kelak ada dua macam syafaat, yaitu syafaat utma, yakni pertolongan besar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukannya, yang bisa memberikan pertolongan besar itu. Kedua adalah syafaat suhro, pertolongan kecil yang dimiliki oleh para ulama dan para syuhada, orang yang mati syahid. Utsman radhiyallahu anhu memberitahukan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam orang yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Pertama ialah nabi, kedua para ulama, dan ketiga para syuhada. Hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Syafaat yang dimiliki oleh para syuhada berlaku sangat terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya bisa untuk menolong 70 orang dari sanak keluarganya. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang mati syahid, syuhada itu, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tetapi tidak sembarang orang yang mendapatkan syafaat suhro, sebab syafaat itu bisa terlaksana hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, meskipun ulama atau syuhada itu berniat memberikan syafaat, namun jika orang yang akan ditolong tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa dilaksanakan. Al-Quran menegaskan, man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'tnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, kecuali atas izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Dalam ayat yang lain diterangkan, wala yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan mereka tidak dapat beri syafaat kecuali kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Jelaslah bahwa orang-orang yang kafir
atau mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan syafaat apa-apa. Karena itu, jagalah iman kita, jangan sampai kita keluar dari Islam. Ditegaskan juga dalam ayat yang lain, malid zalimina min hamimiu wala syafi'i yuta. Artinya, tidak ada seorang pun teman setia bagi orang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Quran Surat Al-Mu'min, yaitu surat 40 ayat 18. Juga ditegaskan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 48. Jadi meskipun para ulama itu, para syuhada itu, atau para nabi ingin berikan syafaat kepada seorang, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada gunanya lagi, tidak bisa dilaksanakan, karena syafaat itu harus timbal balik. Ada yang menolong diizinkan oleh Allah, dan yang ditolong harus diridhoi oleh Allah. Jamaah taklim, cahaya salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat pertolongan yang akan diperoleh oleh umat Muhammad SAW kelak terdiri dari 5 macam. Pertama, syafaat uzma, yaitu pertolongan besar tadi yang sudah sedikit kita bahas. Syafaat ini buat siapa? Yakni untuk seluruh makhluk, sehingga mereka memperoleh keringanan dan kemudahan dari penderitaan di padang mahsyar. Misalnya, hisab, yaitu perhitungan amalnya bisa dipercepat, dan sebagainya. Kedua, ada syafaat untuk masukkan segolongan orang ke dalam surga tanpa hisab lebih dulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tuhan telah menjanjikan padaku bahwa Dia akan masukkan sebanyak 70.000 orang dari kalangan umatku ke dalam surga tanpa hisab. Ketiga, syafaat untuk menambah derajat pahala sebagian orang yang sudah berada di surga, sehingga ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang seharusnya. Misalkan seharusnya di tempat pertama ditingkatkan ke tempat kedua atau ketiga, bahkan bisa ke tempat tertinggi. Keempat, syafaat bagi sebagian kaum yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak jadi memasukinya berkat syafaat atau pertolongan itu. Kelima, syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang yang berdosa dari neraka. Jadi orang-orang yang sudah diputuskan masuk neraka dan sudah menikmati siksa neraka, jika mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bisa saja mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Untuk syafaat yang nomor pertama dan kedua, hanya dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu siapa saja orang yang berhak memperoleh syafaat itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pada hari kiamat kelak siapa orang yang pertama yang akan menikmati syafaatmu? Ialah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah tahu kuncinya seperti ini, maka perbanyaklah zikir dengan membaca kalimat thayyibah La ilaha illallah, dan usahakanlah mengucapkannya dengan sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya. Demikianlah saudara, uraian kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.